untuk hari ini terima kasih banget ada tamu yang cukup spesial, sangat spesial bukan cukup ya. Jadi ini benar-benar yang sesuatu yang perlu diceritakan di sana karena ada energi baru, ya kan? Jadi benar-benar yang perlu kita bahas banget nih dan ngobrol dan pinginnya juga obrolannya tidak sama seperti halnya di podcast-podcast lainnya gitu. Pinginnya benar-benar yang emang oke lah kita mencoba sesuatu hal yang baru di DPP ini. Siapa yang akan kita undang atau siapa yang ada sekarang itulah adalah Sore. Selamat sore. Terima kasih ya. Terima kasih dong. Terima kasih BMI dan Awan sudah mampir di inilah bisa dibilang base camp atau studio atau sebenarnya lebih ke ini sih. Ini obrolannya pingin santai. Jadi kemarin tuh kan memang dari kemarin lebih ke seniman, terus juga ada industri kreatif gitu kan. Nah sekarang karena gue ngeliatin nih ya di Instagram tuh ya. Ya gue sebelumnya mungkin ini dulu lah ya, kemarin berduka juga Mas Ade almarhum. Dan setelah gue melihat itu ada energi yang benar-benar yang mungkin ini sesuatu hal yang perlu banget gue pengen tahu. Dan ada ceritanya pastinya, ada sesuatu yang mungkin istilahnya kalau kita di kolektif atau sebuah kelompok atau mungkin sebuah grup ya, itu kan ada yang namanya kebersamaan dan ketika satu hilang tuh bisa dibilang apinya tetaplah. Ada sesuatu hal yang perlu kita perjuangkan mungkin atau pertahankan gitu. Nah, dari kalian entah itu nanti dari Bambi, dari Awan sendiri bagaimana sih kita melihat Sore yang saat ini dan sekarang inilah gitu. Setelah mungkin ada kemarin kita sempat berduka gitu ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya? Siapa duluan nih? Boleh bebas. Karena kita konsepnya sebenarnya nongkrong aja sih sebenarnya. Oh, di gue pribadi tuh sejak awal tuh memang Sore itu gue anggapnya sebagai journey kayak misalnya gue ngajakin jalan-jalan, wey kita piknik yuk, kita jalan-jalan yuk, kita hiking atau apa gitu. Nah cuman konteksnya lebih ke musik lah gitu. Dan amazingly sejak awal tuh sebetulnya ini yang gue jarang orang tahu nih, Sore tuh sebetulnya gue awalnya tuh gue masuk sekolah kayak SMA 3. Ketemu dia. Dan dia ngira gue tuh fans Elvis Presley. Karena dari style lu udah kelihatan banget ya. Gak tahu tadi dia aja. Ternyata dia find out gue doyan Beatles dan ternyata dia juga bilang gue juga suka Beatles. Bapaknya bahkan almarhum suka banget Beatles. Di situ kita mulai sering berinteraksi tentang musik, ngobrol tentang musik. Dia tuh gitu sering duet-duetan, gitar-gitaran, piano-pianoan. Dia kalau ke sekolah nggak bawa tas buku-buku. Jadi bawa gitar kopong. Serius gue nggak bercanda. SMA 3 loh. Serius. SMA 3 kan image-nya emang Cuman dia doang yang masuk ke kelas. Dia masuk ke kelas telat 20 menit. Gurunya lagi ngajar, masuk bawa gitar kopong, gurunya cuma gitu doang. Gurunya gini. Jadi oke kita lanjutin. Cuman dia doang. Ada yang lebih gila lagi. Karena mungkin berprestasi awal. Bukan. Oke. Ya wali begitulah. Oke. Makrifat ya kan. Gue bahkan bukan 20 menit. Gue misalnya masuk jam berapa, jam 7 ya standar SMA jam 9, jam 9:30 sebelum bel istirahat. Gue baru datang. Iya bisa juga. Dan di situ ketemu bukannya guru, wakil kepala sekolah. Bukan langsung masuk kelas. Main basket sama dia. Oke. Gue gigit banget orang ampun ya Pak Tahir. Udah basketball mania juga gitu, sama doyan Lakers juga. Parlente juga orang Ambon kan. Udah style-nya dapet. Baru dateng loh. Pak, aduh tadi barusan mobil Pak Abel ngomong gitu. Ya udah ada bola kan, main basket dulu, one on one dulu sama dia. Udah kelar baru masuk. Enggak tahu tuh emang begitu. Dia tuh teman-temannya semuanya guru. Itu dia. Pendekatannya lebih ke guru bukan ke kakak kelas gitu-gitu. Sebenarnya fun fact-nya dia ini adalah lebih akrab sama yang satu generasi di atas. Lebih kliknya ya. Bukan satu generasi ya, 2 atau 3 generasi. Pokoknya baby boomer. Pokoknya baby boomer tuh justru dia teman segenerasinya itu ya bisa dihitung jari. Tapi kalau teman angkatan bapaknya dia itu gudang, termasuk guru-guru. Jadi semua guru temannya dia. Dia kalau istirahat kemana? Makanya guru kan temannya, berarti kemana? Iya ke ini dong, kantor guru dong. Iya udah istirahat ke ruang guru dia. Ke ruang guru. Karena emang ini ya lu ada semacam lebih kayak gue dapetnya ngobrol sama kalau lebih misalkan tua di gitu belakang kan. tuh mungkin dulu inisiasinya dari bokap gue. Jadi bokap gue tuh senang banget memperkenalkan teman-temannya ke gue. Dari gue kecil, dari 2 tahun gitu kan.
oh ada si om ini ya, toh teman bokap aja gitu. Udah, dan di situ udah klik nyambung, nggak tahu naturally gue vibrasinya gue justru lebih klik. Tapi bukan berarti gue nggak punya temen yang seusia, ada, gue juga ada. Cuman maksudnya yang dirubungin. Iya, bokap gue sama dia jadi diri sendiri. Iya, karena itu pasti ada. Tuh, itu lucu juga deh. Bokapnya kan bisa kalau ada teman baby gitu kayak jadi om gitu. Tapi kalau bapaknya teman. Ya lu manggilnya jadi bukan om lagi dong ya? Om tetep. Tapi dapat kayak frekuensinya. Cuman frekuensinya bapak gue langsung berubah karakter kalau dia serius. Udah kayak teman aja gitu, kayak teman. Iya benar. Kalau bapaknya Mondo almarhum juga gitu, hangout sama gue, terus itu gue ngeband, dia ikut juga nyanyi kalau macam. Fun tuh kayak nggak ada jarak, tapi tetap respect tetap. Ya, cuman ya gitu boundariesnya tuh hampir tidak ada sama sekali. Balik lagi cerita tadi barusan, gue encourage, jadi tahu dia drummer buat gue saat itu sampai saat sekarang is the greatest drummers yang gue pernah kenal. Terus udah gitu dia gladly dia terus bermain musik sampai saat sekarang dari zaman dulu gitu. Dan udah itu berdua ikut kan cuman bisa main gitar doang, cuman bisa main piano doang kalau macam. Terus gue introducing teman gue, cuman gue bilang nih teman-teman gue planet nih planet. Tapi gue tahu banget roots dia di musik bagus lah gitu. Karena experience dia, latar belakang dia. Bahkan bisa ditanya mungkin cita-cita mereka juga nggak ada tuh niatan mau jadi musician tuh kayak Ade atau Mondo atau Echa terus dulu yang pernah itu gak ada niatan ya, mereka suka musik rootsnya dia. Nah kalau Ade itu musiknya rootsnya dalam, Mondo juga dalam, cuman Ade itu literasinya kayak bacaannya banyak, jadi dia lebih cenderungnya tuh kayak songwriters akhirnya kan. Apalagi kalau Mondo itu lebih ke bunyi-bunyian lah. Komposer ya, betul. Jadi bunyi-bunyian yang nggak enak ini denger. Lagu yang kita baru denger semenit juga ngapain dengerin begini. Kalau dia dengerin tuh semua, diperhatiin detailnya. Ibaratnya kalau lo dekorasi rumah, itu nggak beraturan semrawut segala macam, dia diperhatiin tuh detailnya tuh. Catnya salahnya gini, sampai yang bagus sama sekali. Sehingga referensi dia musik tuh luar biasa. Dan itu misalnya kejutan awal ketika awalnya tuh gue pertama kali mengenalin dia tuh ke Mondo. Gue ada nih gitu. Betul. Lo waktu pertama kali kenalin nih Mondo, kesan lo ngeliat bentuk kayak begitu gimana? Bentuknya mah sebenarnya agak-agak Jepang gitu. Jepangnya kerasa ya. Udah planet bener. Pakaiannya. Nah, kalau dia kan kalau yang planet kan agak-agak gitu dulu tuh. Kok gini ya gitu. Tapi udah mulai ngobrol tentang musik. Karena musik, benang merahnya musik. Gitu. Keseruan, kegilaannya juga, bercandaannya juga. Udah comfort tuh, terus bertiga. Terus bilang, ada lagi BEM. Cuman di Amerika nih, belum balik-balik nih, Ade namanya gitu. Tapi bertiga tuh di jalan dong. Udah. Jalan tapi jalan kita sebagai teman-teman aja. Soalnya tiap weekend misalnya jalan-jalan. Tapi belum kayak kalaupun ini jam gitu belum. Di rumah di kamar. Bahkan gue pertama kali kenalin Mondo sama dia, terus jadi gue dititip sama Mondo, dititip di rumah gue. Karena kalian rumahnya deketan juga sebenarnya. Ya lumayan lah. Kawan di Salemba, gue di Cipinang. Ya lumayan. Terus ya udah dia kan balikin, ya pokoknya pergi lah. Mondo dititip di rumah gue, ada gitar kopong kan. Ya udah. Saat itu gue juga baru kenal Mondo banget, baru hard day one. Bahkan night one, maksudnya jadi malam-malam itu baru kenal. Jadi Mondo tiba-tiba pakai gitar, udah lagu yang ini. Making love with you. Lagu Carolina zaman sekarang, yang sekarang ini. Lagunya enak dong. Lagu siapa? Lagu gue. Temen gue gitu. Ya udah. Itu udah akhirnya nyambung jalan-jalan tapi juga bawa gitar kopong, kita tuh selalu gitu. Udah ada keyboard kecil XP 80 Roland waktu itu. Coba eksperimen bikin lagu. Dia main drumnya aja, bukan pakai drum, pakai keyboard gitu macam. Terus sampai direkam, terus gitu datang ada dari Amerika, dia masih kayak mindsetnya kayak gue cuman hobi-hobi doang. Gue udah bachelor. Jadi lo kenal sama almarhum Ade lebih ke lo duluan ya daripada Baby? Gue yang introduce semuanya ke dia. Jadi tapi secara nggak sengaja juga yang paling terakhir gue kenalin dia itu kan Echa itu ternyata teman SD-nya dia. Dan Echa itu sebenarnya gue udah ketemu sama Echa itu, bahkan Ade sama Mondo pun udah ketemu Echa ketika lagi SMP. Dia di kelas kita di SMP. Begitu gue Trisakti, karena kan gue ke Amerika sama Ade sama Mondo, jadi gue tuh kayak turun kelas lah gitu.
aturan dia di kelas gue jadi satu angkatan waktu di Trisakti, gue ajakin dia juga. Itu lucu, jadi urutannya pertama gue kenalin dia Mondo, Klop, terus Ade juga kayak main musik ya udah gue cuman buat iseng-iseng doang. Tapi akhirnya dia nggak bisa hentikan keseruannya juga, akhirnya on board. Pas kita udah berempat, berarti itu udah berempat. Total 4 ya. Kekurangan satu gitaris. Tadinya namanya bukan Sore. Awal di era yang kalian berempat itu apa tuh dulu ya? Banyak orang tahu tapi sebelum itu. Nggak ada yang tahu sama sekali. Jadi baru dibuka di podcast ini ya? Oh enggak, kita pernah. Oh pernah juga. Gak spesial lagi dong berarti di sini ya. Oh tapi namanya juga semua orang jarang yang tahu. Apa sih namanya? Bahagia. Itu kenapa kan? Yang menyimpulkan akhirnya bahagia. Apa nama itu kan ya apalah artis. Doa juga bisa sih sebenarnya. Joy ya udahlah. Oke. Belum terlalu ada filosofinya. Oke. Waktu itu ya. Terus bokapnya juga bahagia juga namanya. Iya sih. Bokapnya nongkrongnya di rumah dia. Lebih banyak juga di tempat baby waktu itu ya. Fifty lah. Fifty. Ke rumah dia, ke rumah Mondo, ke rumah gua, bahkan ke rumah Ade juga kalau nggak salah. Iya. Latihan nih ya nulis lagu. Bermodalkan itu aja XP 80 itu udah lagu dikompos sama Mondo lewat itu. Terakhir udah berempat gitu. Kayaknya kurang lead gitaris. Terus gitu kan ya unik ya. Gue main left handed, ada left handed. Ada satu lagi nih doyan musik juga, dia suka perform juga. Tapi mungkin latar belakangnya kalau gua Mondo sama Bambi itu kan Beatles dari awal. Kalau dia lebih berangkatnya dari situ. Core Beatles. Core-nya Beatles. Kalau si Eca ini lebih ke 90s alternatif. Smashing Pumpkin, Sonic Youth gitu. Terus ya udah jadi pelengkap kan. Emang sebetulnya yang berbeda itu yang melengkapi. Tapi yang sama itu gue kidal, ada kidal, dia kidal juga. Iya karena memang ada image tuh si Sore ini banyak personel yang kidal. Bukan banyak, semuanya. Iya semuanya, jadi bener-bener yang ikonnya adalah Sore itu kidal gitu. Sampai saat sekarang gue kalau ngelihat itunya tuh kayak, udah nggak ada lagi nih gitu. Gue lagi main pakai left handed, left handed tuh kayaknya, wah gila nih, ya pernah kayak gini dulu gitu. Itu sih sebenarnya lucu, unik gitu. Sudah mulai sumbang-sumbang lagu, udah mulai aransemen lagu. Itu kan berempat bahagia tadi nih namanya tadi. Akhirnya convert ke Sore itu di periode 2002. Oke. Jadi sebenarnya pas lagi itu kan tahun 97 ya. Jadi start awal ya. Bahkan kita sempat buat demo itu lagu ya bisa disebut lagu Sore pertama gitu. Judulnya Awan Lembayung. Kita 97 buat bener-bener buat sendiri, berbentuk kaset tapi itu hilang. Tapi setelah itu masing-masing sendiri itu. Masih ada sih itu di. Ada tuh ya? Di Ricky kalau nggak salah. Oh harusnya. Ricky. Sian. Oke. Ya, udah gitu kan, udah gitu sendiri-sendiri tuh. Dan saat pokoknya gue dengan berkembangnya, gue kan juga punya band, bahkan punya band apa ya kayak ya, bukan alternatif, band rock lah namanya lain. Dan bahkan gue saat itu juga gue di Benta 40 Fusion Jazz namanya Sequoia. Jadi gue fokus di band yang itu tuh. Bahkan pas lagi lain pernah konser 2003 gue ngundang Awan sama Mondo main juga terus ya saat itu Sore belum aktif gini. Ya udah tiba-tiba Awan nelfon gue lagi, "Bem, lu masih inget kan band kita yang bahagia itu?" Ingat. Sekarang mau aktif lagi, Ade udah pulang. Tapi nambah satu orang lagi namanya Eca, terus ubah namanya jadi Sore. Gitu. Nah, dari situlah akhirnya terus intens sampai akhirnya Aksara bikinnya. Enggak, jadi ini yang uniknya juga sih. Sebenarnya bukan fondasi. Tadinya awalnya itu Sore itu benar-benar band rumah, band kamar malah. Band kamar benar-benar di kamar. Jadi kita tuh misalnya kita berkumpul itu pasti pas lagi start 2002 tuh di rumah Mondo. Gitu. Kumpul dengan alatnya benar-benar seadanya, gitar kopong. Bahkan Ade saat itu belum ngerti tentang efek gitar malah. Tapi lagu-lagu lagu mereka ini buat gue pribadi ya, karena kan gue udah main di band macam-macam. Buat gue secara objektif lagu-lagunya nih lagu-lagu bagus banget gitu. Apalagi saat itu kayak di Indonesia belum ada nih. Lagu kayak gitu. Ya udah. Akhirnya kebetulan kan gue kan udah di band lain dan itu gue termasuk dalam skena Bibis nih. Kalau tahun 2000-an
Ya buat Gen Z harus tahu juga biasanya. Iya, jadi tahun 2000-an ini dia terbentuk sebuah skena. Sejarah skena. Sekarang skena benar. Benar-benar skena nih, skena benar-benar indie itu awalnya itu sebenarnya dulunya di poster kan, cuman masih bawain cover. Oke. Cuman kalau yang udah skena bawain lagu sendiri itu awalnya itu di Bibis nih seberang. Oke. Ya kan? Ada siapa ya tokohnya itu Ada Upstairs. Gugun termasuk di situ juga Gugun. Termasuk ya. Itu isinya ada Upstairs, iya, ada Brandals ya kan. IKJ kan deket juga. Ada band ya. Seringai, ada White Shoes, pokoknya semua band-band itu. Dan sebenarnya kalau buat kita kuncinya itu ada teman kita namanya Yunis. Dia tuh yang mempersatukan semuanya itu. Nah, gue kebetulan ya berapa kali lah jadi kenal sama anak-anak Bibis gitu kan. Saat itu sore benar-benar di kamar prong dengar lagu. Tapi lagunya ya tadi gue bilang udah hebat-hebat kayak misal ada lagu Carolina, udah ada No Fruits for Today, udah ada Etalase, udah ada Lihat, Mata Berdebu, udah ada semua, cuman mainnya masih di rumah. Kan gue gemes ya. Gue main tuh kemana-mana gitu, Top 40 lagi kan, Top 40 gue pernah rekaman di Seattle, gue main di sini. Nih band lagunya bagus-bagus, bener mah di rumah doang. Gue gemes. Terus akhirnya gue bilang saat momen itu, ini kita harus keluar nih, minimal gaul sama teman-teman. Nah kita ke Bibis aja. Apaan tuh kata Ade gitu. Udah ikut aja. Nanti dari situ kita mau nongkrong aja. Dari rumah Mondo langsung tuh satu mobil begitu langsung ke Bibis. Udah ketemu sana. Gak tau kenapa kayak klik lah. Ini band gue nih yang satu lagi. Terus satu itu band gue lain yang sama Seko. Ini band gue satu lagi. Namanya oh kenalan nyambung ya udah. Dari situ akhirnya mainlah di Bibis. Bukan main di enggak, kita belum. Oh, belum. Abis itu karena udah kenal, udah pada nyambung, kita sama Yunis pertama kali manggung itu di Gedung 28 Kemang. Oke. Gue inget banget 16 Februari 2003. Tempatnya si Lion main itulah. Oke. Iya, Lion kebetulan konser kan di Gedung 28. Iya. Tanggal 6 Januari apa 4 Januari. Februarinya ditawarin sama Yunis, mau main lagi nggak band lo satu lagi sore nih. Ya udah, mainlah di Gedung 28 itu. Abis itu ditawarin lagi main di Aksara. Dari Aksara ketemu Hanin. Yes. Lo mau masuk label gue nggak? Gitu. Pertama kali kayak gini dulu apa? Masuk kompilasi dulu. Itu ngomongnya kalau BEM apa ke gue? Oke. Karena kan yang sekarang jadi anak skena duluan kan gue. Jadi anak-anak masih belum ada bahkan belum ini nih, belum gaul sama anak skena. Terus ditawarin masuk kompilasi, mau masuk kompilasi nggak? Kebetulan saat itu ada 2 pihak label yang nawarin. Aksara sama satu lagi adalah kompilasi juga. Terus saat adalah tuh emang nggak boleh disebutin ya? Janganlah. Oh jangan. Oke. Ya, udah gitu. Main ke studio gue aja gitu kan. Saat itu juga lagi rekaman Zik in the Popo kan, Zik kan ya vokalis gue di Lain. Gue main ke sana, studionya bagus, ada pianonya, pianonya keren gitu. Terus gue saat sore kumpul lagi, kita mendingan ikut kompilasi ini aja, soalnya studio bagus ada pianonya, udah gitu doang. Awalnya gitu. Udah lah, akhirnya kita masuk ke kompilasi itu Aksara, akhirnya sampai Hanin, lo mau buat full album nggak? Yang di album Jakarta SKRG itu ya, Jakarta sekarang. Ya, akhirnya tawarin full album Sentralisme, makanya Aksara Records itu sebenarnya album band pertamanya itu sore. Sentralisme. Hah? Kalau band full cuman sore kita. Gitu ya. Sebelum itu kan ya Jakarta sekarang. Iya, Jakarta sekarang. Oke. Sama Janji Joni. Ya, Janji Joni ya, soundtrack ya. Tapi itu setelah Sentralisme ya. Ya, setelah Sentralisme kan ya 2004. Ada Fong Doho. Ya berarti kan benar. Emang band pertama yang dirilis Aksara itu adalah sore Sentralisme. Oke. Gitu. Walaupun emang udah ada wacana-wacana kayak White Shoes, The Adams tuh emang udah mau dikeluarkan juga. Cuman Aksara rilis album pertama itu adalah yang sore. Pertama akhirnya memilih sore lah jadi perdananya mereka. Oke. Gitu. Dan kita launching di apa namanya? Jerman. Gute House. Oh. Menteng semua, makanya itu sebenarnya makanya kenapa kita albumnya Sentralisme karena sentral banget nih ya kan. Anak-anak sore itu backgroundnya emang di Jakarta Pusat. Ya di era itu ya 90-an. 80-an bahkan. 80-an 90-an tuh kita grow up di sini area sini. Anak Menteng nih. Ini masih di. Temanya sih 50 akhir 6. Iya. 50-an. Iya. Kemerdekaan gitu. Dulu angkatnya kayak gitu. Jadi bahkan yang lucu lagi bukan sekedar skena tapi kayak sekarang kan udah zamannya festival-festival gitu. Supporter awal diantaranya termasuk kita juga ya kayak yang So Called With The Fest atau Synchronized Fest segala macam. Itu mereka mainnya masih di mall-mall gitu segala macam. Nah, highlight performance-nya gitu diantaranya kita support kayak gitu.
Terus sekarang udah jadi raksasa semua. Oh iya benar, udah established lah kita nyebutnya ya. It's good. Akan lah gitu. Kemarin kan kita di With The Fest ikut yang With The Fest 10 tahun yang lalu kan. With The Fest pertama tuh sore ikut juga gitu. Jadi benar-benar yang selalu ada juga di festival setelah karena di eranya si Aksara ini benar-benar memperkenalkan banget ya. Kita tuh boom gitu, ibaratnya kayak boom terus langsung banyak undangan. Iya, karena saat itu juga kan tahun 2000-an itu kan benar-benar major label lagi berkuasa banget. Yeah, dan emang betul. Saat itu juga ada perlawanan yang bahkan kalau secara image indie, makanya kan kata-kata indie. Tuh benar-benar besar banget kan tahun 2000-an itu kan. Gara-gara kalau menurut gue sih salah satu yang faktor yang bikin indie itu jadi nasional itu juga salah satunya Aksara dan juga Fast Forward sih sebenarnya, walaupun memang banyak ya label. Dan banyak sekarang. Banyak ya. Cuman saat itu yang benar-benar dua label yang benar-benar akhirnya merajai musik itu dengan image-nya, dengan kualitas yang beda itu ya Aksara Records dan Fast Forward Records Bandung. Kalau menurut gue sih gitu. Gitu. Merunut dari cerita yang gue tadi dianggap sebuah journey itu, kita memang secara personal, secara member tuh berlima, gue ya Bambi, gue Ade, Mondo, Eca gitu. Tapi sebetulnya yang istilahnya a company yang mengiringi kita dalam perjalanan tuh banyak pihak dari awal di record di luar segala macam, bahkan sampai saat sekarang gitu. Jadi kita nggak purely dari album pertama Sentralisme kita sudah support dari teman-teman. Band yang satu lagi The Miskins juga banyak sih terlibat ya. Sebenarnya sih kalau selalu kalau misalkan diartikan sebenarnya member sore nggak cuma kami berlima, malah semakin banyak sampai sekarang. Dan mungkin bisa disebut itu Sentralisme untuk album Aksara pertama ya. Cuman kalau untuk membicarakan pionir musik-musik indie atau apa enggak lah. Banyak sebelumnya kan kayak yang jelas kan Pure Saturday di tahun 90 udah kan udah gitu. Upstairs juga udah, Brandles juga udah. Cuman kebetulan untuk Aksara Records-nya mengeluarkan album pertama full band adalah Sentralisme. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin tadi sebenarnya ada hubungannya nih ketika di awal tadi aku mentionnya atau gue mention soal kayak bukan perbedaan ya, tapi bagaimana akhirnya sekarang bergairah lagi gitu ya. Setelah bukan bergairah apanya nih yang bergairah lagi, sorenya atau skenanya atau apanya? Skena ini kan akhirnya banyak banget kayak kalian juga benar-benar diundang di era-era yang sekarang kan anak-anak sekarang nih kan. Di With The Fest itu kan sebenarnya orang-orang yang lebih bisa dibilang tidak tahu. Tadi kita ngomong Bibis aja mungkin banyak yang nggak paham gitu, tapi menikmati akhirnya ketika kalian main di With The Fest atau di beberapa festival. Artinya memang musik kalian memang benar-benar yang iya gitu kan. Alhamdulillah sih memang kita sampai sekarang pun masih didengar, bahkan generasi alpha pun juga kan generasi yang mendengarkan kita ya gitu. Bersyukur banget terutama karena platform digital yang benar-benar algoritmanya nggak mengenal tahun, nggak mengenal dekade gitu, benar-benar semua kalau emang satu algoritma semua campur kan, jadi semua orang semua generasi bisa mendengar, bisa mengakses lah gitu kan, dengan otomatis tiba-tiba masuk algoritmanya seorang anak SD gitu kan ya, dan ternyata dia suka, jadi dia suka sama sore gitu. Nah gitu, itu alhamdulillah sih gara-gara itu juga ya, kalau yang membuat sore bertahan sampai sekarang. Dan juga mungkin musiknya sendiri juga ya, gue bukan yang gara-gara member tadi kan yang gue bilang, gue dari awal juga join band ini karena lagu-lagu teman-teman ini beda nih. Menurut gue sih ya insya Allah ya emang timeless lagunya. Betul. Secara song ya. Kayak gitu. Gak pretensius, emang kita kan buat sesuka kita semua kayak, jadi ya insya Allah kayak gitulah. Dan kontribusinya kalau secara objektif gue ngeliatnya itu ya nggak melulu kontribusi dari member, di luar member pun banyak ikut contribute gitu di banyak hal sejak awal sampai terakhir saya bilang tadi ya. Kayak contoh waktu era departnya Mondo itu kan kita melibatkan ada Agi Narotama, ada Sigit 3 Pagi, ada Ading juga untuk ikut ya meramu di situ gitu. Jadi hal-hal kayak gitu terus berkembang, tidak mengerucut tapi justru berkembang lebih semakin kreatif, semakin lebar, semakin berlaku untuk siapapun gitu. Ayo kalau misalkan you feel like joining aja nih, let's go gitu. Dan bahkan sebenarnya semua album sore itu full dengan kolaborasi sih. Sebenarnya kalau kita lihat sih banyak sih beberapa. Naturalnya tanpa dikonsep maksudnya.
Bahkan si adenya nggak bisa unstoppable tuh sebelum dia meninggal tuh dia banyak sekali contribute sama banyak musician. Iya betul. As a person ya. Iya. Jadi emang kita sebenarnya bisa sebut Sore itu band kolaborasi juga sih. Gak tau deh, kayaknya emang apa, gue gak tahu, semoga gue salah sih. Kita cuma Sore deh yang setiap albumnya kolaboratornya banyak. Bahkan kita punya setiap albumnya ya. Mini album kita yang judulnya Mevrouw itu benar-benar karena judulnya albumnya Mevrouw itu semua lagu total kolaborasi dengan perempuan. Makanya namanya Mevrouw itu kan nyonya, madam, lady di bahasa Belanda gitu kan, maksudnya kan kayak gitu. Kita emang senang kolaborasi sih. Kolaborator maksudnya as a person itu kayak bunyi-bunyian juga. Aransemen ya, part of the arrangement. Aransemen bunyi-bunyian yang berbeda gitu kan. Kalau misalkan aransemen secara musik kan dari alat musiknya kan, flute, brass, semuanya strings, ada piano. Semua instrumen itu ada memang sih, betul. Ini kalau misalkan person itu juga part of the instrument juga, dari karakter suaranya, dia bawakannya, rasanya segala macam. Bahkan dulu tuh kan tahun 2000-an komputer kan masih, ya ampun, storage-nya masih berapa kan. Betul. Masih disket. Sore itu kadang sore gue inget tuh Keyboard Soul 5, pokoknya sound engineer main gara gur kepala. Ini tracknya banyak banget ya. Gila. Nih kuatnya komputernya kayak gitu. Jadi karena semua sound kita tuh karena kita masukin kita aransemennya itu, makanya jadi kita orkestra, string, brass itu sampai mellotron, sampai vibraphone asli. Iya benar. Sampai bahkan kita juga pernah masuk ke dalam aransemen lagu Fang the Hall itu suatu kata-kata apa namanya itu? Cungcang kangkang, ting ting ting, purung banget ting bang. Kalau denger Fang the Hall coba deh denger di endingnya itu ada Mondo, ada Ade sama ada Eca pidato tapi dengan kata-kata tadi kungu kangkang. Iya. Jadi sebenarnya lebih merespon ya waktu itu ya, lebih kayak spontan memang aja sih apa sih. Iya, apa yang ngalir aja tadi. Ngalir dan yang menurut kita serunya gimana, menurut kita bagusnya gimana. Tapi yang kalau secara ini kita ngomong tadi 5 yang member tadi ya. Yang paling banyak ide-ide liarnya tadi mungkin di antara kalian berdua tuh siapa sebenarnya? Ade. Equal. Jadi setiap orang megang perannya. Ya. Jadi tanpa disadari gitu kita ngambil posisi masing-masing. Kayak misalnya kayak gue lately itu lebih banyak di apa namanya? Kan ada produksi lah gitu. Nah, produksi itu ada dari dapurnya gitu. Memproduksi lagunya, ada yang setelah itu secara apa namanya? Kalau sekarang kan era digital tuh kayak copywritingnya segala macam gitu. Kalau gue lebih ke persiapan live performance. Ternyata kalau gue tuh dilihat dari skala keminatan gue tuh ke live performance, emang gue ternyata bidang gue terlalu spasial, ngebungkus. Ngebungkus. Milihin gitar, konsepnya kayak gitu-gitu. Packagingnya gimana nih, sebuah visualnya. Tim yang istilahnya yang membendaharai kita secara teknis. Orang-orangnya siapa, workshopnya kayak gitu-gitu. Wardrobe gimana? Ngaruh juga wardrobe? Sekarang kalau dulu kata dulu tuh kayaknya lebih ke santai ya dulu ya, nggak ada. Wah kalau Ade tuh ya misalnya dia kadang-kadang suka malas mandi gitu udah. Ada tuh momen pakai baju ini nih. Udah 3 hari nggak ganti, manggung masih pakai baju itu juga, paling pakai bomber gitu, pakai topi gitu. Enggak ada masalah, dan itu memang udah kayak banyak kok musician luar juga kayak gitu kan. Nggak terlalu yang penting kita hadir di situ, delivering rasanya ya. Bang, yang selalu berkembang yang gue semakin bersemangat sekarang itu ya di di live performance-nya itu lebih sophisticated. Yang sekarang gitu. Kalau dulu kan rough gitu. Jadi treatment kita nggak ada bedanya di kamar sama di panggung gede, ya udah gitu aja gitu. Dan ternyata itu setelah secara natural experience yang kita dapat itu dari awal ke sekarang itu melibatkan banyak sekali pihak ternyata gitu. Ya udah sekarang gue take part di situlah gitu. Lately pas zaman ada juga gitu. Sampai gue tuh latihan di studio itu kan sebetulnya kan tujuannya untuk shaping, drilling. Kalau misalnya kita mau presentasi sebuah gambar, warnanya dipertegas, cahayanya biar orang tuh oh ini gambar lu gitu. Nah buat gue pribadi tuh kalau latihan di studio itu tidak providing itu. Betul. Bahkan gue nyanyi suara gue aja nggak kedengeran gitu.
Sering ya udah asal kelar aja lagunya. Yeah. Itu sampai gue effort bikin studio. Khusus untuk bisa drilling itu, dan gue treat itu kayak studio profesional yang kayak orang mau nyewa-nyewain. Ini di rumah pribadi? Iya, di area gue, di rumah lah. Ya, di rumah ya. Oke. Sekarang malah jadi base camp yang banyak orang sekarang gitu. Tanpa disadari gitu. Jadi kalau bilang siapa yang paling, jadi setiap orang itu take their own part. Gitu. Semua. Jadi nggak bisa banyak. Kalau Ade obviously karena dia tuh, ya itu gue bilang karena referensinya dia adalah tulisan, bacaan segala macam, otomatis secara natural dia jadi songwriter. Mondo karena seneng denger jadi bubunyian. Ya istilah ingin membunyikan project ini seperti apa bunyiannya, terus kita melibatkan bunyian apa aja di situ tadi gitu. Terus bahkan Eca juga kan dia punya karakter sendiri dalam menulis lagu, gayanya. Dia dulu awalnya banget itu gue nggak mau tuh kita terbentuk sebagai satu band yang vokalisnya ini gitu, nggak ada. Atau misalnya yang nulis lagunya enggak. Kalau bisa nih awalnya gue inisiasi begitu. Kita semua nulis lagu ya nanti semua kita padahal nggak ada vokalis. Kita tuh nggak ada yang vokalis. Kalau misalkan secara profesional nggak ada yang bisa nyanyi gitu sebetulnya. Dan juga kecuali dia mungkin. Kalau dia kan mungkin emang main drum, drummer dan kursus dan segala macam. Kalau yang lain tuh nggak bisa. Tapi gue di komposer gue kan juga sebagai komposer film kan. Kalau film gue sama gebleknya kayak itu. Jadi kan gue nggak bisa baca tulis not tapi bisa buat orkestra. Sebetulnya kan kayak gitu kan ada exist gitu. Ada emang khusus dia ngebaca, nulis segala macam, terjemahin bisa, tapi dia tidak sebagai musician, sebagai session player atau apa gitu. Kalau ini natural, kayak Beatles aja lah gitu. Beatles kan juga Paul, John, George itu mereka tuh bukan musician gimana, tapi dia bisa membunyikan semua instrumen gitu, memfungsikan atau menata atau mengcompose lah gitu. Itu yang gue lihat. Benar. Bahkan lagu pertama Sore yang kita bikin demo, bahkan yang untuk Ere yang membuat itu adalah lagu gue dan gue yang nyanyi, bukan Ade justru. Saat itu bahkan Ade kayak tar aja deh kayak gitu, dia lagi fokus sama bisnisnya dia. Jadi lagu pertama itu yang dibikin demo, terus saat itu kita kasih ke Prambors. Dan saat itu masuk top 10 indie nomor 1 selama 2 minggu itu lagu gue justru. Gitu, dan gue nyanyi lagi. Jadi waktu itu dia nulis lagu Julia Talase, terus itu udah mulai direkam, sudah dikompos oleh Mondo, terus gitu udah main bass juga sih, gitu, ngisi juga, nge-backing vokal apa segala macam udah. Terus itu melibatkan kolega gue yang siapa pemain brass segala macam. Terus siapa pemain strings? Ada guru SMP gue di Percik kayak segala macam, Pak Pur. Jadi benar-benar semua dilibatkan baik banget ya. Kayak langsung coincidentally, bukan coincidentally ya, naturally kayak gitu terjadi. Ada alasan sentimentalnya juga kenapa melibatkan mereka, karena pengen gimana gitu, ada juga sih. Ini kayak menarik nih sama si A, ini kayak menarik sama si B kayak gitu-gitu lebih melihat personnya juga latar belakangnya. Dan mungkin kayaknya juga alhamdulillah berkasnya kan kayak maksudnya untuk ke detik ini gitu, walaupun almarhum Ade udah nggak ada, tapi karena tadi vokalis itu kan emang secara ini image-nya kan emang Ade emang ini ya, cuman pada dasarnya fondasinya Sore itu adalah semuanya menyanyi. Gitu. Jadi sekarang ini alhamdulillah kita dengan walaupun nggak ada Ade, dengan semangat baru, tapi kita tetap bisa jalan. Tapi diakui juga bahwa ini satu achievement yang kita dapat ya Sore itu, Ade itu karakter vokalnya itu unik. Jadi kayak suara Ade, suara Ade nggak ada yang doang. Ade tuh mirip suara siapa ya? Nggak ada. Atau siapa yang mirip suara Ade? Dia nyeretnya khas legatonya. Benar. Dan lucunya lagi, begitu Ade nggak ada kan kita masih terus perform. Terus misalnya sempat kepikiran, udah ya berarti kalau ntar nyanyi lagu misalnya Motor Debu atau misalnya kita nanti karena tinggal gue sama BMB, ya udah gue bilang jangan, itu karena lagu itu udah khas. Gitu, ada yang bilang referensi band lain misalkan gitu. Tapi nggak apa-apa kan, kayak Dewa gitu dulu dinyanyiin sama Raso, sekarang dinyanyiin sama Once. Memang sih nggak apa-apa, cuman karena kita nge-treat awal udah kayak part of the instrument, kayaknya kalau emang udah bunyi trompet jangan diganti Mas Uling gitu. Udah karakter akhirnya ketemu juga luckily gitu. Anak kesayangannya dia juga ada, dia band Madman namanya Marvin sama Rimba. Aktif juga dan dia secara musikalitas juga, dan dia suaranya slightly gitu kayak Ade impersonatingnya ada gitu kayak menarik nih gitu. Gue cobain
Iya sih dapat. Dan gue kebetulan punya ada satu player, gue kan punya band satu lagi, dia jadi John Lennon gitu. Karena dia tuh pandai meredam, ternyata emang dia bunglon. Bener-bener suaranya tuh bisa niru siapa aja. Impressionate-nya bagus ya. Suara dia bisa ditiru, suara gue bisa ditiru, suara John Lennon bisa ditiru, suara Paul, suara John. Ini ke belakang suara Mondo, suara Eca. Kalau misalkan nyanyi misalnya lagu Merintih Perih gitu ya, Merintih, itu bener-bener cengkoknya Eca diambil sama dia, gokil nih bilang nih. Pas nyanyi bener-bener hilang. Dapet ya, ternyata bener-bener menyerupai gitu, maksudnya bener-bener yang kita butuhin. Iya, ada. Susah. Kalau misalkan dulu main pakai sulingnya patah nih. Cari lagi ya tuh kamu musik di suling lagi gitu. Ini kalau kayak gitu kan Gilang namanya. Gilang. Oke. Bunglon. Kalau Marvin memang spesialis ngambil bagian suaranya Ade gitu. Gitu. Nah, hal-hal kayak gitu terus berkembang, supporting dari banyak pihak juga terus mengalir. Jadi ya kalau gue sih anggapan pribadi, The Flame sejak awal sampai sekarang belum pernah surut atau padam gitu. Ke dalam maupun keluar gitu loh. Ya buktinya nih ke depan ini dalam waktu dekat ini kita terlibat di 4 beberapa acara festival gede. Tur kita sekarang lagi. Betulnya nanti Sabtu tur. Jadi kemana? Ini udah tinggal 2 lagi. Jadi tur kolaborasi sama Bara Suara. Lintas Resonan. Oke. Itu besok ke Cimahi, minggu depan ke Semarang. Oke. Terus ada festival besar yang nge-treat secara khusus. Contoh kayak Pesta Pora itu dia minta kita khusus band Central Desmo, bahkan Mondo. Iya, album pertama ya kalau nggak salah benar. Terus Synchronized Fest. Synchronized Fest justru kita dibuat suatu event sore bersama teman-teman. Jadi di situ sore bukan menjadi salah satu line up, tapi menjadi special tema gitu. Jadi yang akan bernyanyi itu ada sekitar berapa? 11 ya? Banyak lah pokoknya. Banyak termasuk Afgan. Afgan akan berkolaborasi sama kita. Bahkan sebenarnya sih Afgan dulu pernah membawakan lagu Pergi Tanpa Pesan juga ya. Untuk di video di YouTube-nya juga. Dan dia kira itu lagu sore. Padahal bukan. Oke. Synchronized itu spesial nanti ya. Special stage lah ya. Bahkan itu special event. Kemarin baru selesai With The Fest, terus nanti sebentar lagi ada Sound Project. Ya makanya terima kasih nih buat pada promotor dan semuanya yang masih mempercayakan sore. Makanya dari Awan dan gue-nya dan tim sorenya ini juga nggak cuman gara-gara Ade udah nggak ada terus kita kayak seadanya aja ya gitu. Awan juga mempersiapkan karena itu berat gitu. Pesan dan harapan orang yang berhamburan datang ke gue tuh please keep on terus gitu kayak legasinya tetap harus dijaga dan jangan sampai sini aja. Perjalanan harus dilanjutkan ya gimana terus gitu ya, lihat dari gejalanya sih iya sih memang perjalanannya mesti terus laju gitu terus karena gitu. Memang kan kadang ada ketika di grup yang udah solid ya, benar-benar yang udah kekompakannya udah benar-benar yang emang wah ini kita kemana-mana bareng dan dapat feel-nya sama semua ya, ketika satu hilang tuh kan pasti ada. Gue ngeliat soalnya udah bukan band lagi as a family. Kayak ada beberapa orang yang udah nyematin kayak satu kayak istilah palopop atau misalkan apa sih musik senja segala macam kayak gitu. Itu yang kayak di labelin sama dia sama orang. Bahkan juga banyak ya, alhamdulillah sih kalau gue ya, banyak yang bilang band musik band sekarang. Ya, bahkan kemarin kan beberapa tahun lalu kan juga kayak musik senja kan lagi ini banget kan ya, dan ya, makanya ya semua orang sih bilang ya rootsnya yang bandnya namanya Mang Senja siapa? Namanya udah senja. Gitu dan kita, gitu kan, dan kita juga salah satu filosofis kita mau ngasih nama band sore itu karena emang kita suka sore itu. Gitu kan, tahu kan cahayanya begitu sambil ngopi apa. Terus kemarin viral banget tuh dan bahkan jadi tren satu ini. Sampai yang benci juga banyak. Iya karena udah overrated kan. Udah jadi overrated juga gitu. Tapi di apa namanya amazing things yang gitu ya sampai ngebekas sampai kayak begitu gitu ya. Jadi ya selain juga overwhelmed tapi ya kita juga mau keep on spreading the feels lewat karya yang kita bikin bareng teman-teman sekarang itu banyak anak-anak muda sekarang masih sangat suportif sekali, bahkan mereka udah banyak yang besar juga gitu. Iya. Ya, kita lihat.
Jadi memang artinya format yang tadi berlima udah selalu nantinya ke depan seperti ada Gilang tadi di sana join. Mungkin kalau misalnya gambaran sementara gue kayak gini ya, untuk merepresent ulang karya yang lama, kita harus melibatkan ya anak-anak ini. Misalkan untuk bawain lagu yang vokal utamanya Ade gitu, ya melibatkan Marvin. Kalau misalkan mau reminiscing lagu-lagunya Mondo atau Eca, ya ada partnya si Gilang. Ya, ada Bambi yang nyanyi, ada gue yang nyanyi. Ke depan mungkin nanti formatnya udah pasti fokusnya ke ya semuanya bisa. Dan memungkinkan sekali untuk ada materi baru. Gak harus ada pembatasan. Insya Allah minta mati baru. Bahkan sebenarnya kita punya beberapa lagu sebenarnya remake dengan aransemen baru, vokalnya masih sama Ade. Itu belum banyak. Dan Bank yang Ade belum sempat bikin juga ada gitu. Banyak. Beatles aja begitu, Beatles. Dari tahun 96 ada lagu Free as a Bird, ada suaranya Lennon dimainin sama The Beatles. Hal kayak gitu bisa kita lakukan juga gitu. Ya kan. Yang mudah-mudahan. Jadi benar-benar sih sebenarnya kalian juga akhirnya kan terbuka sekali kalau misalnya di generasi yang sekarang ini melihat bahwa ini lagi keseruan seperti apa sih di era yang sekarang ini dan terbuka untuk berkolaborasi. Selalu kita kan bahkan open sekali gitu ya. Sejak awal. Bahkan sekarang kita lagi sering-seringnya kolaborasi sama Bilal. Itu tuh kita sampai ada beberapa event ya kita kolaborasi berapa lagu bareng. Iya, misalnya manajemennya Bilal ditelepon minta Bilal kolaborasi sama kita dan kita juga welcome. Ya. Ditelepon untuk bisa nggak main bareng sama Bilal, ya emang sering begitu. Iya. Bilal tuh bahkan awalnya tuh kayak apa ya, masih SMP datang ke rumah dia. Bener-bener yang emang karena dia udah Beatles, dia Paul McCartney banget gitu. Terus bahkan juga pernah pas lagi itu dia Awan nggak bisa main, yang main bassnya Bilal. Oh gitu. Tahun 2000. Pernah tuh. Oh sempet ya? Masih malu banget. udah tinggi. Iya. Cuman mainnya masih malu dan masih salah-salah gitu. Di mana? Di malah nggak inget ya? Marekon, pokoknya Tangerang apa BSD. Oh ya? Yang main dia. Yang main bagusnya si Bilal. Gitu. Jadi emang Bilal tuh lupa. Dan akhirnya kita sama Bilal tuh menjadi bersahabat. Bahkan dia sebelum viral sekarang kita tuh selalu Ade itu kan rumahnya sebelum dia meninggal menjadi padepokan Gen Z malah sebenarnya. Iya, tempat nongkrongnya tuh ngumpul, dan semuanya bukan rata-rata bukan generasinya Ade tapi Gen Z. Nah, kalau dia baby boomers, kalau Ade Gen Z. Jadi sebenarnya sore itu lintas generasi lengkap. Gitu. Dia baby boomers, sorenya Gen X. Teman-teman kita milenial dan anak-anak kita alpha. Ketika ada satu circumstances yang melibatkan baby boomers, gue di lo yang lagi itu yang Gen X baru ada saat itu. Makanya itu lagi kemarin beliau meninggal itu teman-teman Gen X dan bahkan Alpha itu yang masih anak SMP juga ada, itu tuh kehilangannya bukan mentang-mentang kehilangan seorang vokalis tapi seorang sahabat, mentor juga, kakak-kakaknya gitu kan, abang-abangannya, kayak gitu. Itu dulu tuh rumah Adit tiap hari orang tuh nongkrong sampai adanya capek. Dan kebetulan dia memang open banget, super open, dan dia bahkan suka mengajak dia. Gitu. Kayak misalnya kita ketemu baru di interview sama temen nih yang pokoknya teman baru, terus dia merasa klik, lo besok ke rumah gua aja. Selalu gitu. Itu tampil tiap hari di rumah dia tuh gitar-gitaran. Kalau lihatnya deh ke Instagramnya Batu Bata Merah atau situ masih ada tuh. Masih ada story masih itu. Dan itu anak-anaknya Gen X semua. Gen Z semua. Gen Z semua, iya. Gen Z semua. Oke, kalau kita ngomongin soal manajemen ya. Dari era tadi cerita kan sebenarnya udah banyak juga ini kan kayak ini tuh cerita tentang awal sore seperti apa, ketemu dengan banyak orang dari A sampai Z tadi. Nah, di era itu sebenarnya sudah ada sistem yang memang manajemen belum sih kalian? Ya, tergantung pemahaman orang tentang manajemen. Kalau manajemen itu kan sebenarnya luas, kayak misalkan dari bandnya sendiri kan. Kalau wilayah yang di manage, itu kan dalam rangka developing. Iya. Di antara yang paling standar 3 lah ya. Satu itu misalkan produknya. Iya. Bikin lagunya segala macam, itu nggak ada secara khusus manajer yang membawahi kita seperti halnya Brian Epstein memanajerin The Beatles gitu, nggak ada. Atau misalnya secara bisnis, gimana caranya nih band semakin cuan gitu, apalagi gue, wah. Terus lebih ke keluar modal sendiri ya segala macam.
gitar gue beliin, nggak ada tuh manajer, lo perlu gitar apa? Ya nggak ada tuh kayak gitu. Terus misalnya kayak kalau zaman sekarang istilahnya apa, markom, yes. ada, yang namanya indie. Yeah. Kita hadir di segala macam perhelatan, segala macam, mau istilahnya dalam sumur segala macam, itu mau di bedeng, mau di garasi, mainnya terus. Iya. Memang masih ada ini ya, gairah-gairah itu ya. Sampai sekarang. Iya. Udah kan, cuman ya sekarang udah in certain requirements, karena kan kita mau mendeliver experience music karena jadi ya harus ada certain riders yang harus dipenuhin gitu. Terus sejak awal kalau untuk manajer kita nggak pernah ada, paling temen bantuin. Contoh dulu ada beberapa temen yang bantuin kita untuk ya kalau mau kontak kita. Bahkan kalau pasang scheduling kita mau berkegiatan segala macam antar kita aja kan. Misalnya mau kemana, mau rekaman atau mau ngapain gitu. Keuangan apalagi dia baru sekarang ngerasain duit dari sore. Pokoknya kalau gue ngerasain uang dari sore itu setelah 2013 justru. Makanya ini ironis nih. Nah ini menarik. Ini ironis nih. Bahkan jadi itu sore itu sekarang itu kan ya istilahnya dipuja-puja atau apa kan karena album 1 dan album 2. Itu dia. Sentralismo dan Pulse of Rima. Tapi kalau buat gue pribadinya saat itu gue nggak dapet duit. Aduh, buat bensin doang kan. Maksudnya jadi sebuah pertanyaan menarik. Kenapa bisa begitu ya? Nggak tahu kenapa tuh. Karena boleh nggak sih sedikit kasih? Kalau gue, pandangan gue. Ini versi awal. Manajer itu kan tujuan memanage. Yes. Itu kan developing satu keadaan yang lebih tinggi tuh, next level gitu. Nggak ada yang take care. Gak ada yang care juga. Lo mau hancur segala macam. Gue tuh cuma lo seru, lucu, bagus lagunya, that's it. Terus delivernya kayak gimana juga nggak ada. Kayak misalkan band besar aja tuh rata-rata punya MD namanya music director, ya kan, yang udah decide, misalkan ada 3 suara, lo suara 1, suara 2, suara 3, lo nyanyiin caranya begini, pakai device apa, bagaimana ngedelivernya di atas, nggak ada. Latihan tuh kita waktu itu cuman udah nyobain lagu aja, which is sudah pernah dicobain sebelumnya. Intro sampai habis. Terus progres apa? Terus developing apa? Nggak ada gitu. Kan harusnya kayak kalau petinju ada coach di sampingnya kayak gitu. Kayaknya seru nih. Kalau saya soundnya kurang nggak ada. Kalau secara spesifik ditanya ada manajer, nggak ada. Paling teman bantu-bantu aja. Pernah ada beberapa nama bantuin kita. Ada kakaknya teman kita di band pernah tuh bantu. Sekedar kalau misalnya ada yang perlu sore, dia jadi orang yang nge-deliver itu, jadi correspondence lah gitu. Mempersiapkan kita. Tapi manage yang kesitunya sampai terakhir nggak. Paling agency. Agency yang akhirnya agency itu kayak agency kayak lo punya koran. Taruh di agen mana gitu. Dan kalau itu sih sampai saat sekarang kita terbuka lebar, mau kayak lo jualan kayak misalnya pesawat terbang. Semakin lo punya nggak boleh jual di loket manapun. Hanya lewat gue. Di loketnya semakin sempit, semakin lo penjualan dia, semakin dia kerjasama sama e-commerce seluas-luasnya seluruh dunia, ya semakin cuan lo gitu. Kalau itu nggak ada pernah pembatasan, paling tinggal TNC-nya aja dibicarakan as an agent gitu segala macam. Bahkan mungkin dalam waktu dekat ini gue akan mencanangkan nanti ada sore. Emang sejak dulu sih pernah ada official, cuman yang kalau merunut dengan fungsinya gitu belum terlalu ada sih. Ya kembali kayak banyak kok teman-teman musician sekarang juga yang performa seperti itu. Kalau saran dari gue sih sebaiknya memang kalau lo mau go through it as a professional, ya bukan orang-orang yang betul-betul pro di itu. Pro itu dari kemampuannya, capability-nya, terus udah gitu kayak pertangan dingin. Gue pengen maju bener nih dalam kurun waktu tertentu yang sudah di timeline, ada kemajuannya, ada progresnya gitu. Nah kita dulu yang apalagi band indie, band itu paling ngeler lagi, paling udahlah. Cincai lah gitu. Udah settle sama rasanya dia, udah nggak perlu pembutuhan. Cita-citanya mau apa? Ekspektasi nggak mau ditanya kayak gitu. Nggak usah. Ngalir aja gitu. Jadi kalau di dunia profesional kan seperti itu, ada istilahnya kalau misalnya ada rules-nya, ya kan? Itu hal kayak gitu. Ya mungkin kalau bayangan gue sekarang kayaknya nih justru sekarang ini yang gue udah tinggal berdua sama dia dalam rangka meneruskan legacy sore, hal-hal itu mulai bermunculan sendiri. Gue nggak ada effort apa tiba-tiba muncul si itu, muncul ini ngomongin ini segala macam gitu. Saran kita
ya itu. Sekarang ini mungkin dalam waktu dekat gue akan bangun official. Dulu pas zamannya ada sempat kita bikin ada KKO namanya. Apa itu? Kacung Kampret official. Itu memang ide kalian yang kayak ada kesadaran. Oh, oke. Kalian lah kalian. Iya, dari luar. Oke. Ngobrol gitu. Ada macam. Ini kita harus agak serius nih. Ya setuju semua satu pemikiran. Kita harus ada manajerial. Mau menangani ini yang ditunjuk teman-teman sendiri juga yang maksud capability-nya ya teman aja gitu karena asik. Ini enggak profesional juga kecuali kalau misalkan ya idealnya kan gitu kan oke lo jadi manajer gue ini ngerjain ini gaji lo seginian gitu. Ini enggak. Ya udah ATM antar teman gitu. Antar teman itu. Ya ada jadi progres ke depan. Itu sih kalau misalnya ngejawab masalah manajerial. Jadi saat sekarang ini kalau ditanya pernah ada manajer, ada orang yang ngeklaim sebagai manajer atau misalnya ditanya lo manajernya sekarang, udah si Ano, maksudnya kalau mau ngontek lo kontak dia aja deh udah ngomong sama dia gitu. Tapi kalau secara substansi, secara pemahaman, aslinya kalau manajer buat gue pribadi belum. Karena mungkin perspektif yang tadi diutarain sama Awan dengan Bimbi kan beda. Iya kalau misalkan kaedah yang sesungguhnya manajer itu adalah satu pihak yang maintain kita, yang ngejaga kita gitu, yang memanage, yang mengatur kita segala kebutuhan kita apa yang kita mau gitu. Contoh kalau manggung aja tuh ada namanya raiders. Raiders itu betul. Ada technical raiders. Ribet gak sih sore? Sulit. Raiders. Jadi kalau tanya ribet itu ada memang beberapa pihak atau band yang ngeribetin raiders itu. Soalnya ada tujuannya itu. Ada raidersnya gini. Itu kadang juga iseng aja gak sih? Enggak, itu untuk menentukan bahwa pihak yang sedang dilihat sama dia tuh serius atau tidak gitu. Ada yang gue mau Raiders gue M&M 1 kilo cuman warna hijau semua. Iya ada yang gitu kan. Ada gitu. Nggak boleh ada warna kuning, ada hijau semua. Itu cuman wah itu kalau misalnya itu dipenuhin berarti serius. Urusan teknikal yang lain aman beres. Ada yang udah ngasih Raiders tapi biasanya standarnya itu kalau ngasih Raiders ada counter Raiders menyatakan bahwa dia sanggup atau tidak sanggup atau dia convert ke jenis teknis yang lain gitu. Itu semuanya kerjaan gue. Kayak gitu. Jadi benar-benar semua masuk Raiders untuk ngelihat semua ada SPK atau apa kontrak masuknya ke kalau Awannya untuk detail pembacaannya detail apa. Terutama ke depan ini nanti. Karena akan sulit kalau misalkan itu deliver oleh pihak luar, apalagi pihak luar yang tidak mengerti kebutuhan kita gitu. Karena akhirnya bandnya yang tahu tingkat kenyamanan seperti apa yang gue expect. Standarnya dari emang person dari lo sebagai member, dia perlu apa, jadi dia tahu. Betul. Gitu. Kalau misalkan kaedah yang semestinya seperti itu, tapi ya so far semakin kesini gladly saying semakin kesini semakin semakin enak, semakin nyaman gitu tensinya. Karena gue lihat juga di Instagram itu ada kayak contact person kan itu ya. Iyalah pastilah. Iya kan, karena gue beberapa kali sama Bem, gue ada info gini-gini kata Bemi lu cari ntar gue bisa kontakin gitu ya, kayak misalnya main di UI apa gitu kan. Instagram bisa. Itu kan kalau orang zaman dulu tuh bisnis card. Narah hubung iya bisnis card. Nama gue, jabatan gue, kantor gue, nomor telepon gue. Kayak sekarang udah profilingnya lebih lengkap. Secara audio, secara video bisa lihat dari situ gitu. Bisa berinteraksi juga, bisa jadi buat campaign juga. Kalau dulu kan kartu nama mana bisa buat campaign. Kalau sekarang kan udah bisa kayak gitu-gitu. Maksudnya kepentingan orang, lo ada cara melibatkan kita, memanfaatkan kartu nama kita untuk campaign produk lo nggak bisa. Benar, sekarang lebih bisa. Iya. Dan sekarang sangat diuntungkan sekali hal-hal yang kayak gitu. Lebih mulus sharing, sense of sharing itu lebih. Jadi artinya memang lebih banyak kalian kini ada tawaran masuk, biasanya sebagai yang Awan ini memutuskan atau sharing dulu, Bem nih ada ini. Masih gue kalau langsung udah kalau soal masalah gigs atau apa ya. Udah di awal. Oke. Jadi kebetulan gue juga kan punya studio dan sudah officernya juga. Ya gue manfaatkan tenaga mereka juga lah gitu. Tuh, jadi teknis dan non teknis. Raiders tuh nggak banyak, standar tuh cuma 4 kan. Boleh diinfoin nggak sih? Standar sama aja kayak sound system. Karena kita ada equipment, ada transportasi, ada orang, ada kru segala macam.
nggak mungkin tuh gitar jalan sendiri ke venue. Harus ada transporting. Iya. Terus untuk manpower gitu. Ya manpower itu ini sound system, ini transportasi, akomodasi. Setelah ini karena kita suka sound check, player libatkan daripada kita bolak-balik, kita perlu akomodasi, atau misalkan kalau misalkan nggak perlu bolak-balik ya ada ruang tunggu ya gitu. Konsumsi karena kita perlu tenaga yang standar. Kayak di sini kan ada. Konsumsi biar nggak seret ini maksudnya. Oke. Tenaganya sih sebelah nanti. Nah, sebelah nanti. Boleh. Oke, tapi kalau dari pengalaman selama dulu dari awal sampai sekarang ya, kalau kita bisa ngomong cerita berbagi soal festival yang kalian bener-bener terkesan atau bener-bener berkesan banget nih buat sore, yang momennya terlalu banyak ya. Kita sebenarnya tidak mau membedakan A, B, C atau enggak, tapi ada momen yang ini kayak sakral mungkin istilahnya. Atau kalau paling gampang gue jawab festival Clockenflap tapi di Hong Kong. Oh, kenapa itu bisa disebut yang benar-benar? Ya, kita kan outsiders gitu. Outsiders, gak ada yang tahu kita kan, gak ada yang tahu. Ternyata antusiasnya bagus. Gitu. Dan itu, nah, gue point of view gue sebagai orang yang menaruh perhatian khusus di live performance dan teknis lah gitu. Karena di Clockenflap itu kan orang-orang pro, bahkan yang kalau nggak salah inget gue tuh engineers itu orang-orang Jepang. Iya, itu gue pertama kali bersama sound engineers, cuman gini lah. Cewek lagi. Cewek. Ini lagi cek sound ya? Lagi cek sound. Cek soundnya cuman setengah jam. Oke. Udah begitu doang. Itu cuman nggak perlu berulang-ulang. Tolong snare, tak, nggak perlu dak. Kayak gitu kan gitu perlu. Ya? Itu dong simbalnya itu ini. Ini cuma sekali. Ini satu bunyi aja. Satu bunyi aja. Dari semua instrumen drum itu semua equipment cuma satu kali bunyi aja. Itu oke. Beres. Ceksan buar apaan nih? Itu gue pertama kali sih. Pertanyaan gue waktu itu yang menggelitik adalah Jepang sama Indonesia gede mana sih? Masa sumber dayanya Indonesia kan? Iya tadi yang kita bahas tuh, yang kita bahas. Dia kayak denger snare tuh kayak pengen tahu ini coklat apa susu apa kacang, strawberry. Gue udah tahu dia nyetingnya. Oh coklat ini udah gitu. Oh strawberry udah, ini. Gitu doang satu doang. Sekali doang. Nggak yang nggak diulang-ulang. Dak. Dak. Oke, masih belum. Dak ya. Bukan kayaknya gitu. Oh, duk. Begitu cewek lagi. Itu cuma doang. Snare drum please. Dak. Oke. Tom. Tung. Oke, tom tuh. Tung, cymbal. Oke, finish. Udah gitu doang. Tapi soundnya gue gak pernah seumur hidup gue tuh ngeband. Oke. Gila apa? Dan itu sebetulnya buat gue itu wajib terjadi kalau misalkan mau presentasi musik itu harus terjadi. Cuman karena kita udah terlalu cincai gitu ya, dianggap itu bukan standar. Kita tuh kan kayak misalnya soundcheck udah lama, dang segala macam gitu ya, udah enak, oke. Break, ntar main naik ya gitu. Gitu mah, udah beda, udah melepek, udah jelek. Terus sampai sekarang, gue makanya tuh, wah ini nih yang mesti gue gigit nih gitu. Kalau gue lain lagi, kalau dia kan gitu kan, udah gitu. Kalau gue, check your mic please, check, kurang apa? Gak ada yang kurang. Gimana bass? Deng, are you okay with it? Oke banget deh. Gue gak pernah kayak gini gitu. Gila ya, jadi benar-benar semuanya beda sih. Emang gak tahu. Dan kalian ngobrol gak? Enggak sih saat itu. Nah kebetulan di situ gak ngobrol. Tapi kan saat itu ada panggung-panggung berikutnya. Gue kemarin juga masih sama band gue yang sebelah, si Ciblak yang main Beatles. Gue sempet Soko World Tour lah. Tapi sebenarnya gak sih, cuma UK sama Europe. Europe ada beberapa negara, terus di UK. Terus emang begitu semua rata-rata gitu. Terus akhirnya gue yang ngobrol ya excellence quality. Terus pertanyaan kita ada. Nah itu yang requirements yang harus kita provide. Sore itu semakin bertanggung jawab. Gue kayak sekarang nih kalau nanganin band gue yang sebelah, kalau misalnya gue main tuh kayak gue dengerin Beatles di sini. Bukan band gue lagi main, enggak kayak dengerin Beatles. Dia bisa ngedeliver sound rhythmnya kayak gini, menggunakan bass merek ini, gitulah, perpaduan suaranya, terus balancing segala macam udah. Jadi itu kan menentukan energi kita. Dan itu mutual, terpancar secara baik, keterima sama audience, dan balik juga ke kita untuk ngebakar kita juga. Dan itu ledakan yang luar biasa. Mungkin nggak semua orang notice kayak gitu ya.
Dan itu yang mau gue apply ke sore next ini nanti gitu. Kalau dulu kan istilahnya cek, beneran nggak? Kata lu. Iya, lagi. Udah, gue pegel nih, gue pengen gitu. Oke. Sekarang udah semakin oke. Iya. Ya dari pastinya kan dari beberapa festival, Dan dari kita ketemunya ya. sangat layak untuk istilahnya bisa ya namanya kan lo presentasiin musik lo harus dengan cara karya proper. kalian. Iya. Yang namanya makan harus pakai piring, jangan Iya, penyajiannya baki, gitu. Iya. Hal-hal yang seperti itu terus berkembang. Terus pertama muncul berita-berita lucu gitu, encouraging dari banyak pihak yang mengerti. Semakin di sini semakin kaya, semakin seru lah perjalanan kita gitu. Gila ya, maksudnya benar-benar efek dari yang Iya itu ketemu. Dari awal anjing kok begini, kok negara gue kayak gitu ya. Dulu pas lagi zaman, ini cerita lain lagi ya, itu ceritanya ada satu venue, saya udah gue sebutin lokasinya di JC di Jakarta Convention Center dia. Tuh semua orang musician tuh keberatan karena sulit untuk menata suara di situ. Mungkin karena gedung, karena akustik segala macam, karena tembok. Waktu itu kali terakhir sebelum meninggal si James Brown main di situ. Karena gila tuh, brassnya, vokalnya, complicated, cakep banget. Berarti artinya ini SDM ini. Itu part gue. Kita juga pernah terlibat untuk main di Dagoti House. Bandnya waktu itu ada Pure Saturday main, ada sore main, ada King of Convenience. Gue waktu itu udah sok ya banyak. Kita harus ada manajerial, harus ada kru segala macam. Itu berapa krunya itu? 14 orang. Satu player kasih satu. Dia nih drum satu, gue satu, Eca satu, Ade satu, gue. Udah ngipas saya udah gitu. Kalau gerak kasih minum masih air itu teknisnya itu ya belum tahu terjadi. King of Convenience berapa orang? Dia kan berdua tuh. Mereka datang berapa? Bertiga udah. Yang satunya nih manajer iya, kru iya, sound engineer iya gitu. Dan suaranya gila, udah celing bening gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang lebih menarik perhatian. Jadi gue bagi-bagi tugas waktu itu sampai saat terakhir kemarin ada sama dia produce Covadis. Album terakhir. Iya, album terakhir tuh ya. Ya. Banyak nih, panjang ceritanya nih pokoknya. Tapi sebenarnya yang menarik juga kalau misalnya ada spill yang gue sebenarnya penasaran lebih ke ada di mana kayak nih gimana ya, mulai tuh kan ada pasti ada komen yang bagaimana ya setelah almarhum Ande nggak ada keberlanjutan sore terus dia mungkin makanya with or without him, misalnya kayak misalkan sampai sekarang pun Ade udah meninggal. Tapi kemungkinan kita masih collab sama dia masih banyak. Lagu-lagunya juga masih banyak. Yang udah yang masih ada suaranya dia tapi belum rilis. Archivingnya masih tersimpan rapi. Sebenarnya juga dari dulu kita sering bahkan sering manggung tanpa Ade. Gitu, bahkan gigs terakhir sore selagi almarhum masih hidup itu tanpa dia. Di Jogja gitu. Itu tuh manggungnya tanpa dia dan alhamdulillah kita bisa di manggung terakhir yang ada dianya. Dia masih hidup gitu. Tanpa dia. Gitu. Tapi tetap tanpa dia. Gitu. Dan alhamdulillah kita karena juga tim yang udah solid juga. Kita tuh alhamdulillahnya walaupun member cuma 2. Cuman tim players tim produksinya tuh udah sangat solid. Solak ya masih lengkap, masih ada Mondo, masih ada jadi sangat solid kita secara produksi, secara performance tuh kita alhamdulillah masih tetap sangat solid gitu. Jadinya untungnya gitu sih. Jadi kayak kru juga total masih sama, kru juga kalian. Sekarang tergantung kebutuhan ya. Iya udah ada tiernya lah. Gitu. Misalkan eventnya seperti ini, ekspektasinya kayak gitu, konsepnya kayak gini ya, melibatkan berapa tim gitu. Dan kemarin kita di event-event sebelumnya alhamdulillah udah bisa kita buktikan bahwa kita tanpa Ade tetap prima dan tetap solid gitu, tetap menghibur, tetap pleasing. Gitu. Alhamdulillahnya begitu ya. Walaupun udah nggak ada beliau juga. Sorry-nya tuh. Yang gilanya gue sampai terakhir kemarin di Video Fest tuh gak kuat gue nyanyi lagu Lihat Gila. Emang karena gue ngerasa dia masih ada di sini gitu. Dan banyak yang menitikkan air mata di penonton itu banyak. Itu gue belum sempet review tapi banyak cerita kayak si Faris cerita segala macam. Apa yang lo dengar, Bang? Itu penuh dan
jadi bukan cuma menikmati musik sore tapi rasa gitu. Mungkin sampai ada yang nangis, gue juga nangis. Pas nyanyi lagu lihat tuh tengah-tengah gue nangis tuh sampai kayak Urin nggak bisa nih, gue bodo amat udah. Bahkan gue pribadi awalnya pas yang di The Face agak sedikit pesimis tuh, emang yang soalnya kan kita ditempatkan di Banana Stage yang benar-benar indoor. Maksudnya orang ke situ apakah tahu kami perform di sana? Kalau yang di luar kan orang jalan-jalan betul. Kalau ini benar-benar tertutup. Iya, gitu, emang mau pingin banget nonton. Jadi kalau emang orang mau nonton di situ, emang dia tahu ada band siapa di situ dan pengen nonton itu. Dan alhamdulillah kemarin pack full dan semua singlong dan sangat mengapresiasi kami gitu. Alhamdulillah ya. Oke, keren. Itu. Gitu. Emang terakhir sempat pikir ya, nggak ada deh, gimana ya? Ya, pasti itu. Masih ke deliver nggak sih lagunya? Lo kebayang nggak sih pengen dengerin lagu apa misalkan ya, lagu Elvis deh gitu. Terus yang nyanyi bukan Elvis, ya udah bukan gitu, kan? Gitu. Ya amazing, ya itu buktinya sampai gue tuh bergetar, nggak bisa nahan udah sampai nangis. Gila nih anak masih di situ gitu. Gue panggil juga sih dia gitu. Waduh, apa segala macem. Terus pas lagi lagu Pergi Tak Pesan. Nah yang gak kuat pas gue lagi sendiri. Itu kan kadang-kadang kalau lagi udah masuk ref dan kawan itu ada suara Ade, ada suara ada Eca gitu. Ya kayak gue denger kayak ada suara dia gitu. Mampus sih. Bukan suara Marvin yang mirip Ade, kayak gue denger ada suara dia di situ gitu. Wah kuat gue di situ tuh, pecah gue. Udah gitu kata-katanya juga gila tuh. Salamkan ku bila kau jumpa diri, ya mati kan lo. Itu bisa bayangin sih pasti. Melingkarkan hatiku kepadanya, aku terlanjur melaju udah sampai sini nih, tapi dia udah kagak ngikut lagi apa segala macam. Udah related semua. Salah gue sendiri sih terlalu diresapin. Udah padahal nyanyi-nyanyi aja udah. Iya. Enggak, tapi kayak tapi enggak apa-apa kan lebih berjiwa. Menjiwainya dapat. Ya. Dan kawan gitu. Udah. Semuanya seems perfect coincidentally. Kok sampai kayak gitu clevernya. Gue sendiri takjub gitu kayak. Kok bisa pas ya gitu. Rasanya kan kalau nyanyi itu kadang-kadang kan ada rintihannya kan. Ada rintihannya gitu kayak gue bisa tepat begini. Jadi kalau buat gue pribadi ya waktu yang lain main sore itu something else man. Lu bukan cuma sekedar mainin lagu atau musik, tapi ya mainin rasa lu gitu. Itu mungkin karena bias gue aja deh. Orang lain mungkin ngerasain kayak gitu buat gue, dan itu gladly terpapar sama rasa itu deh gitu. Seneng tersanjung. Kan karena ada tuh kata-kata itu di situ. Tersanjung gue di situ kayak. Wah. Ya bodo amat dah. Iyalah. Jarang-jarang nih dia berceritakan dengan penuh perasaan kayak gini. Biasanya ngelawak mulu nih. Ya kan something different. Iya kan the other side. Betul. Alter. Iya kan. Itu oke. Iya. Gue sebenarnya juga banyak banget sih pertanyaan tapi gue mau coba lebih ke kita minimalis ya, lebih ke karena pastinya kan panjang kalau diobrolin panjang banget ya kan. Kalau jadi obrolan kayak warung kopi gitu. obrolan tongkrongan jadinya kan. Karena memang tujuannya gue ngajak kalian kesini kan sebenarnya lagi ini kan salah satu ajang silaturahmi juga pastinya. Terus juga pengen tahu untuk kemarin tuh emang gue liat di Instagram kayak main gitu, kayak gimana sih rasanya ketika memang ada satu momen yang ini bener-bener dari dulu bareng terus tiba-tiba nggak ada. Nah itu kan sesuatu hal yang berat dah pastinya kan. Ya terus kalau untuk nextnya ini sendiri kalian tuh sebenarnya lagi nyiapin apa sih, fokus untuk kedepannya lagi nih? Terus pastinya dengan formasi yang berbeda dong pastinya dong. Enggak, jadi gini kalau misalkan sore itu formula mungkin lebih ke formula apa nih? Formula musiknya? Iya, apa yang enggak ada, kita dari awal tidak pernah memformulasikan musik kita akan seperti apa, terus punya bakat tertentu. Bahkan pertanyaan yang paling selalu sulit kita jawab itu ketika ditanya, sore itu genrenya apa? Ya nggak ada genre. Genre itu sebetulnya cuman trigger orang untuk mempermudah
mengidentifikasi kita. Seperti orang nanya, lo agamanya apa? Buddha. Oh, Siddhartha Gautama. Lo apa? Katolik. Oh, Vatikan. Yesus Kristus dan sebagainya gitu. Biar gampang mengidentifikasi lo. Gitu juga genre. Misalnya lo apa? Rock and roll. Oh, oke. Apa? Chuck Berry ya, kayak gitu-gitu lah. Kalau kita nggak ada. Kayak Beatles ditanya genrenya apa? The Beatles genrenya apa? The Beatles. Kan pusing kan? Dan demikian juga kita. Bahkan ada temen dari Jakarta Post, Pak Agusta bilang, dia bantuin. Lu kalau ditanya genre bilang aja collage rock. Oke. Mungkin karena Bambi ada Echa segala macam ada rock, tapi kolase itu banyak rasa di situ. Kita sempet itu pinjem itu. Jadi nggak ada kalau ditanya kayak apa. Justru malah banyak formula orang. Apa kita nggak memformulasikan. Jadi kalau misalkan rasa atau experience apa atau misalnya cerita apa yang lo mau share, nah itu bercerita juga nggak usah sendiri, banyak teman-teman yang bisa ikut bercerita di situ. Nah, itu karena sebuah karya dalam hal ini platformnya ya music, lagu gitu. Cuman kita secara performance kita justru memang mengupgrade dengan aransemen baru, bukan aransemen baru ya. Banyak sound baru yang kita hadirkan di live performance. Live performance khususnya, Jadi justru sekarang kalau orang melihat sore, insya Allah akan berpendapat ada sesuatu yang lebih dalam suatu hal itu karena ya mungkin dari seperti yang gue cerita dari awal tuh, teknik sport sama orang-orang nih coincidentally secara nggak sengaja itu kita memang melibatkan orang-orang yang capable. Jadi gue selalu percaya sama wisdom bilang bahwa the same bird with the same feather, hang out the same flocks gitu. Vibrasinya selalu bersentuhan kayak orang-orang yang ada di sore sekarang ini as a performer itu bukan orang sembarangan. Kayak Marvin tuh nggak enteng itu dia. Iya aku gitu. Kayak misalkan kayak impersonators, Gilang tuh wow dia tuh salah satu terdepan juga dia. Dia bisa istilah. Lo mau bikin film ya? Cari aktor susah dong. Kita udah beyond udah. Jadi beyond. Gua balik lagi ke warung sebelah Beatles ya. Main lagu Beatles bisa. Orang mungkin semua bisa buat lagu Jude kayak mau yesterday tapi musiknya ini bukan musiknya lagi, udah acting like John Lennon. Udah aktor. Kalau aktor kan dia mirip, dipudana mirip, cuman nyanyinya nggak bisa, ngerti lagunya juga enggak. Banyak kan film-film terakhir film Elvis, Austin Butler tuh dipuja-puja mau solid. Kenapa? Cara ngomongnya sama, nyanyinya sama macam. Gue punya yang kayak gitu sih, Gilang itu di sore itu. Asmondo sama Echa Marvin juga begitu. Alpha juga gila itu dia keyboardis gitu tuh. Jadi kita kayak Avenger lah sekarang. Istilahnya benar-benar. Semua orang nyamit lah Avenger, Justice League itu udah pas udah itu. Iya benar. Kurang apa? Ada yang kurang. Jadi makanya kita sekali lagi kalau menurut gue kita secara performance oke, emang nggak ada figur ade. Cuman secara performance sore itu bisa lah dicoba ya. Buat teman-teman silakan tuh yang mau undang. Coba aja. Buktinya alhamdulillah kita kemarin udah kita buktiin gitu, secara nggak cuma ngomong doang. Iya betul. Udah kita buktiin beberapa. Dan baru kemarin di weekend. Baru aja kemarin di weekend kita buktiin dan kita deliver. Bahkan juga teman kita Sarah Desita yang program direkturnya pokoknya yang itunya WTF sangat puas, dia bilang. Cuma puas atau terharuan, ada Zik juga. Iya. Hanin ada saat kemarin Hanin yang owner Aksara sampai menangis juga nonton kita. Jadi alhamdulillah kita walaupun ini kita bertanggung jawab dan bisa mendeliver. Kalau pertanyaan tadi is the journey still carry on exactly. Dan itu di luar rencana dan di luar upaya kita secara natural seperti itu. Kalau bahasa orang perang tuh mati satu tumbuh 1000 tuh bener deh. Semakin kesini semakin yang encourage kita, yang accompany, yang empowered lah gitu. Udah bahasa dia pas, udah Justice League udah. Benar. Mau orang-orang jago iya enak. Jadi tinggal lebih tandu aja. Iya. Tapi Captain America sama Iron Man-nya masih ada. Itu The OG. Tapi yang lain New Avengers. Avengers.
Oke. Wah, gila. Maksudnya memang artinya gila, masih tetap terus going ya. Going, dan bahkan ya some people bilang kita performance kemarin tuh lebih, ada yang bilang lebih solid, lebih aneh ya. Iya itu dia. Iya. Dia nggak usah ditanya gimana kenapa begitu, nggak bisa ditanya. Yang paling gampang ada yang penting nonton deh gitu. Paling penting adalah nonton ketika live. Kapan sih nextnya? Kalau di ada tur-tur yang terdekat. Tadi hari Sabtu kita akan main di Cimahi. Oh Cimahi, ya kalau Jakarta masih lama dong, kan Cimahi itu. Ada lagi yang di Jakarta. Bulan ini Sound Project ya? Sound Project, kalau di... Karena kelemahan gue karena sekarang udah ada officer, jadi gue gak harus kayak gitu. Tapi sinkro main? Sinkro main, tadi yang kan tadi yang ada special event yang bukan main lagi. Dan beberapa jadi salah satu musisi, tema. Iya, Karena beberapa hari setiap hari ada temanya beda. Ya. Kita pilih jadi salah satu tema gitu. Yang Afgan akan membawakan. Ya we'll see. Ada banyak, ada beberapa list ya. Atili ada. Fanny Sugi. Ada. Oh, Fanny Sugi main juga ya? Ada. Oke. Dan itu kalian yang menentukan lu lagu ini atau itu bebas ada referensi. Ada is juga, ada is ya. Oh, oke. Ada Pusakata main juga. Ada. Itu tadi Nosaleh dan Atilia Harun dari Malaysia datang khusus untuk ini. Adito juga. Itu dalam arti untuk yang si program ini kalian kuret juga atau udah dari si Pria Synchronize? Itu kalian ikut terlibat sih. Oke, ini kan bahkan undang awal ABCD ya. Sempat melibatkan Adi juga sih. Dia sempat ngobrol itu gitu. Iya. Karena memang dipersiapkan. Nah, itu kan ya bisa obviously, Adi udah nggak ada, drop the project atau apa ini nggak? Enggaknya justru lebih upgrade, on fire lebih on fire lagi. Iya. Yang gila ini yang sentralisme ini bahkan melibatkan personal lama kita Mondo Gascaro. Itu nanti yang di Pestapora ya? Pestapora. Yang memang akan memainkan lagu album pertama kan? Oke. Namanya mungkin nanti bukan sore tapi lebih sentralisme. Kayak namanya poster film gitu. Iya. Janji Joni dulu era model itu, model kotak yang ada lampu-lampu gitu kan. Excitement. Itu melibatkan semua yang ada di situ kalau misalkan apa yang dan ternyata kalau satu lagu melibatkan Lance Terwi, Miskin situ. Kita udah ngobrol. Ada Tika, ada Indra Aziz juga kan ada main saxophone. Iya. Itu album kedua. Album kedua ya? Enggak ada di yang sentra enggak ada. Aziz lah, bukan Aziz. Bukan Indra Aziz tapi Aziz. Aziz siapa namanya? Iya, Aziz. Tahu. Gitu. Oke, berarti Jakarta tuh yang pasti festival Synchronize dan Pestapora. Gue baru lupa deh. Pokoknya kita bulan ini ada yang akhir tahun. Lebih tahu lo BM daripada Awan ya? Enggak tahu. Gue juga bisa begitu mah. Iya, kalau chat gue harus lihat gitu. Catatan di grup ya. Gue juga ada catatan. Tanggal 11 Sound Project. Sound Project. Gitu. Sama Bilal. Kalau bos sama Bilal. Ya buat teman-teman kalau penasaran tadi obrolannya kan harus ada apa, seperti gimana. Soalnya kami kalau dari segi visual tuh berubah nggak kalian? Visual kalian pas main kan ada engineer sendiri lah. Ada misalnya bukan engineer siapa apa kayak gitu. Ya VJ. Oke. Gila. Nih kita tuh kalau nggak di stop sih lumayan panjang nih Bem. Pastilah. Iya udah tunggu gue nih sama itu ya sebelah ya. Pak Gandhi. Pak Sugandi, benar. Sebelum close nih, ada mau nggak lo apa ngobrol yang mau disampaikan atau mungkin lebih yang pastinya berhubungan dengan sore atau as a person juga nggak masalah sebenarnya. Apa ya? Ya paling ya itu aja, mau menyampaikan bahwa kami sore masih terus berjalan dengan energinya justru bukan ada yang berkurang tapi justru ada yang bertambah. Gitu. Jadi kami secara performance, secara itu justru lebih alhamdulillah lebih upgrade lah gitu, walaupun ya tidak mau melupakan sahabat kita, saudara kita, Ade Palo kayak gitu sih. Itu doang sih kalau dari gua. Ya, mungkin Awan pastilah ada. Gua coba gua notes sesuatu bahwa no matter how you are talented as a musician, as a songwriter, as a composers atau so-called musician gitu lah. Ada satu privilege yang belum tentu Tuhan izinkan lo ngalamin. Punya band. Punya band. Tuhan tuh nggak sembarangan ngizinin orang tuh punya band. Pernah punya band lo. Ngeband berapa lama? Berantem, bubar, isunya macam-macam. Ya kan karena kriminal, karena macam-macam lah, narkoba atau orang mabuk atau nggak disiplin.
paling jadi solo karir gitu. Tapi itu bukan band. Gitu. Dia accompanied by session players atau apapun namanya gitu. Dan gue bersyukuran yang tidak pernah berhenti bahwa tidak kurang dari udah 25 tahun lebih berkarya. Gue punya band namanya Sore Seban. Itu gila itu man. The Beatles, the freaking Beatles of England, Liverpool itu cuma diizinin 9 tahun. Dari early 60s sampai late 60s, nggak sampai 70s, enggak. 50 akhir, 60 awal lah, 61 sampai 69. Beatles tuh cuma diizinin begitu tuh. Tapi di dalamnya ada John Lennon, Paul McCartney, George Harrison. Dan gue alhamdulillah sampai detik ini gue masih punya band namanya Sore Seban. Jadi itu ada satu anugerah yang luar biasa. Such a highest privilege yang gue separuh hidup gue lah. Kita bilang gitu. Nah di dalamnya pernah ada seorang Ade Paloh, pernah ada seorang Mondo Gascaro, ada Eca, ada Reza Dewi Purtanto ya. Pernah sempat ada Dono juga sebentar dulu. Dan sampai sekarang gue masih stand bersama BMI 2 ya. Gue minta doa dari semua pihak mudah-mudahan kita masih istilahnya bisa diberi kesempatan untuk mempersembahkan karya-karya lewat ceritanya, lewat experience-nya. Udah hitungin Pak Gandhi gua. Thank you banget ya. Gini, gue closing dulu, ntar kita lanjut ngobrol lagi. Pokoknya thank you banget Bambi, Awan udah mampir ke DPP. Siap. Karena ini sesuatu hal yang menarik, karena ini sesuatu yang membuat gue ternyata begini. Mau nangis dengerin gue cerita. Karena gue dari tadi sebelum lo datang udah cerita, dan wah ini ada unsur tadi Jawa lah, unsur kesehatan. Wah ini menarik banget sih. Gue sering-sering. Enggak, tapi nextnya gue akan ngundang lo as a person pribadi nanti. Gue itu lebih menarik. Transportnya beda kalau gue. Oh iya. Bisa diatur. Nanti ada bos gue, tenang aja. Oke, terima kasih Bambi, Mas Syawan. Gue closing dulu, nanti akan kita lanjutin lagi. Terima kasih udah dengerin ya. Kita tadi tuh udah banyak banget kayak apa sih yang proses sore ini, mungkin setelah kemarin ditinggal salah satu juga member yang juga bukan Regiska, bukan band juga, tapi ini udah sebut keluarga yang pastinya ini berbeda pastinya kan, dengan formasi berbeda. Dan terima kasih udah subscribe. Pokoknya jangan lupa nextnya gue juga bakal ngundang siapa lagi sih nanti yang akan ada di Matur atau nanti juga di DPP ini. Sekalinya memang bisa jadi kita mengundang pribadi-pribadi yang menarik. Kayak tadi gue udah ngobrol juga sama Awan tentang ternyata ada perjalanan spiritual yang perlu gue angkat juga. Ini menarik banget sebenarnya. Nanti nextnya mungkin akan kita atur sama karena perbaikan gizi juga. Nah itu benar juga. Itu rame sih kalau YouTube ngomongin itu sebenarnya. Nih sebenarnya kalau misalnya lo mau lebih dramatis lagi tuh, sebenarnya sore itu bukan cuma ditinggal sama Ade. Sama Mondo juga ditinggalin, sama Eca juga ditinggalin. Bener nggak? Yes. Ya juga nggak mau. Tapi kan gue mau ngomong kesana, tapi bukan itu yang kita bahas. Ditinggalin itu. Ya konteks kan, tinggal bener. Awalnya ditinggalin Ade, tapi balik lagi. Gue pertama kali. Gue pertama kali keluar dari sore gue. Gue tadi mau. Ini nggak jadi closing nih, biarin dia. Nggak apa-apa. Ntar bisa gue edit, bentar nggak apa-apa. Nggak. Tadi gue mau ngomong itu sebenarnya. Pertama orang yang ninggalin sore dia. Ngomong sama gue personally di telepon. Wan kayaknya gue nggak bisa ini deh, kayaknya gue tapi kalau gue bantu-bantuin bisa deh gitu. Iya. Tapi waktu itu kalau ini nggak apa-apa nih ya, kita lanjut lagi dulu dikit lagi dulu. Nggak, karena menurut gue tadi gue mau itu cuma takut sensitif gitu. Karena gue tahu si Bambi juga sempat off terus Mondo. Cuma tadi kan gue ini justru gue yang ya kayak banyak ya bukan fun fact ya bahwa pertama kali yang tadinya awalnya mau keluar dari sore adalah gue di saat sorenya juga belum punya apa-apa. Belum punya demo. Lo sibuk di itu ya satu. Bukan, jadi gara-garanya gue kan basicnya kan emang drummer rock, metal, dan ya gue punya band yang lain yang itu. Si Sore ini gue tertarik join nama Sore ini karena lagu-lagunya yang sangat romantis, yang sangat itulah khasnya Sore itulah. Tiba-tiba datanglah Awan
Echa ini saat itu karena emang kita belum punya terkonsep, belum punya apa, Echa menghadirkan lagu-lagu rock lagi kayak Smashing Pumpkins yang model-model gitu. Terus buat gue ya kayak beginian lagi mah ngapain, gue udah punya lain juga gitu kan. Gue pengennya tuh join band ini karena lagu-lagu ya kayak tadi Carolina atau First for Today yang kayak gitu-gitu. Kalau lagu jang-jang rock gue mah yang gitu mah nggak usah lah, ya udah aku cabut deh. Terus gue bilang saat itu juga cuma gitu doang lagi. Gue telepon ke rumah Mondo, saat lagi kita ngumpul kan dia. Dok, gue cabut ya. Oh iya. Udah deh. Terus gak ada 5 menit baru dia, Bem lo jangan keluar dong Bem. Baru gue ceritain, gue gak suka Wan, si Echa tuh lagunya alternatif kayak gini-gini, gue udah punya lain gitu. Ya dan ntar santai, ntar bakal ada kok. Ngobrol lagi lah, gitu. Akhirnya ya udah tuh, jadi gue keluar cuma berapa menit kali. Cuma 5 menit kali. Nah gitu baru gue datang lagi, ada yang menghadirkan lagu baru saat itu, Mata Berdebu. Nah iya maksud gue masuk band ini gara-gara lagu-lagu seperti ini. Bukan ada rock lagi gitu. Iya. Seorang kedua yang keluar siapa? Ade. Gue inget banget tuh, ulang tahun gue masa itu 12 Oktober. Alasannya apa sih waktu itu Ade keluar? Gak tahu, ya pengen lihat respon ini aja kali. Pas keluar orang-orang ngomong gimana gitu. Gue tadi sih gue gak tahu alasannya, gue gak pernah nanya juga. Kayak semua yang itu mengundurkan diri gitu, responnya cuma gitu dong. Oh ya udah gitu, inspirasi. Ya udah. Terus orang ketiga itu Mondo beneran. Itu Mondo memang dia bikin project sendiri. Iya. Terakhir Echa gitu. Jadi satu-satu yang belum pernah keluar sore siapa? Iya, lo lah. Kan sebenarnya disebutnya bisa disebutkan dia foundernya. Iya. Karena dia yang mempertemukan semuanya. Kalau dari cerita di awal tadi yang soal SMA 3 aja, dia yang punya ide mempertemukan lo dengan A, B, C, D ini jadi sebuah band. 3 core. SMA 3 Percik Trisakti. Itu adalah jalannya sore ya. Ya, jadi pertama di SMA 3 tapi susah nggak bisa diawali mana. SMA 3 gue ketemu dianya tapi ketemu dia sama Mondo ya kan di Percik sebelumnya. Kemudian Trisakti. Mau ngomong Trisakti gimana, orang SD ketemu dia di Cilacap. Di SMP ketemu gue. Udah gila ya pokoknya ceritanya udah itu. Ya gitu. 3 itu. Itu additionalnya. Gue tadi tuh mau nanya banyak lu, cuman kayak ini kayak fokus ke Ade aja deh gitu, karena memang kita lagi pembahasannya adalah what next. Yang terakhir tinggalin gitu. Tapi gue juga pernah bikin statement kalau dimanapun. Di Eastern Promise kalau nggak salah kita pernah. Eastern Promise Kemang. Iya. Ngobrol ada KKO itu, ada Ade juga, ada Bongki, ada dia segala macam. Gue bilang kalau misalnya dibilang ada orang terakhir yang keluar dari sore itu gue. Bilang gitu di situ. Oke. Itu statementnya lumayan juga sih. Iya. Ya nggak tahu kalau ngomong ucap jadi doa kali. Sang iya juga, gue yang belum pernah. Oke. Ya. Lo ada lagi nggak nih? Gue kadang-kadang baru mau keluar. Cukup. Nanti kita lanjut lagi di lain kesempatan. Boleh. Takutnya malah nggak menarik disimak. Ya, kayak jahit kelamaan. Nanti gue jadi jahit gampang. Oh ya udah. Bukan kayak jahit, kayak apa? Kayak ceramah, taklim. Kalau kelamaan kayak taklim. Oke. Aman ya? Gue closing aja berarti nih ya. Siap. Oke, terima kasih ya teman-teman ya udah. Kayak tadi kita ngomonginnya udah lumayan banyak amat, dan apa sih kayak tadi sore terus kita ngomongin sejarahnya juga sedikit, terus ada kemarin almarhum Ade, lalu apa sih efeknya setelah itu. Nah tadi udah ceritain panjang lagi, dan pokoknya kalau mau tahu detailnya kita bakal pastinya akan update lagi, dan nanti gue akan ngundang lebih dalam lagi soal Awan as a person atau pribadi Awan, tentang karena menarik ya, ada perjalanan spiritual yang perlu dibahas dari sosok Awan itu sendiri, yang dimana adalah OG dari si sore gitu. Pokoknya nantikan aja. OG itu original yang emang lo sebagai Orang gila. gue gak jadi closing lagi nih modelannya dia. Oke, nanti gue bikin lagi. Intinya adalah subscribe, like, share dan komen YouTube Mature Indonesia atau Matur Indonesia, dan di Instagramnya ada di mature.idn, dan itu semuanya ada Instagram, ada TikTok dan YouTube. Jangan lupa share, like, komen. Terima kasih. Thank you banget Bambi dan Awan. Thank you. Selamat malam.